Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aida Nur Aisyah, mahasiswi semester 6A, Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari ibu dosen saya, Ibu Septiani Resmalasari, dalam rangka menjelaskan atau mendeskripsikan kebudayaan yang ada di sekitar lingkungan saya. Nah, karena saya tinggal di Kuningan, Jawa Barat, kebudayaan yang akan saya jelaskan adalah kebudayaan dari Jawa Barat, yaitu dari segi bahasanya. Nah, jangan lupa untuk komen, subscribe, and like dan jangan lupa untuk menonton video ini sampai akhir karena banyak sekali informasi yang mungkin bermanfaat bagi kalian. Tonton terus ya. Nah, deskripsi yang pertama yaitu tentang sejarah penyebaran bahasa Sunda. Dahulu kala Tatar Pasundan atau Jawa bagian barat itu adalah mayoritas penduduk yang menggunakan bahasa Sunda. Kemudian karena adanya mobilitas penduduk atau bahkan adanya penjajahan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Tatar Pasundan, kemudian bahasa Sunda ini menyebar ke daerah lainnya. Contohnya adalah daerah Jawa Tengah bagian barat, yakni daerah Brebes dan Cilacap. Nah, ini ditandai dengan adanya nama daerah atau kecamatan yang menggunakan bahasa Sunda, yaitu daerah atau kecamatan Dayeuh Luhur dan kecamatan Cimanggu. Nah, kenapa sih kok bisa bahasa Sunda ini sampai ke daerah Jawa Tengah? Nah, menurut sejarahnya bahwa ada kerajaan bernama Kerajaan Galuh melakukan invasi atau mungkin penjajahan ke daerah Jawa Tengah bagian barat ini, sehingga di daerah sana terdapat nama-nama bahasa Sunda. Nah, selanjutnya menurut pakar, yaitu pada abad ke-16, penamaan daerah dataran tinggi Dieng ini ada kaitannya pula dengan bahasa Sunda, karena menurut pakar bahwa kata Dieng itu adalah berasal dari kata Dihyang yang merupakan asal kata dari bahasa Sunda. Nah, karena banyak sekali pengguna bahasa Sunda yang ada di Indonesia, maka tidak heran kalau bahasa Sunda ini digolongkan ke dalam bahasa dengan penutur terbanyak di Indonesia, yaitu di urutan kedua. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang tata krama atau biasa disebut dengan undak usuk basa. Nah, undak usuk basa itu apa sih? Nah, undak usuk basa itu ragam percakapan atau pembicaraan yang dilakukan di dalam bahasa Sunda berdasarkan tingkat jabatan atau tingkat usia orang yang dijadikan lawan bicara. Contohnya adalah ketika anak muda berbicara dengan orang dewasa atau orang yang lebih tua, maka harus menggunakan aturan-aturan tertentu. Nah, apa sih tujuannya diadakannya atau adanya undak usuk basa ini? Tujuannya adalah tidak lain untuk menghargai atau menghormati orang yang lebih tua. Nah, menurut sejarah, tingkatan bahasa atau tata krama bahasa ini didapatkan di daerah Pasundan dari Kerajaan Mataram, di mana Kerajaan Mataram ini berasal dari daerah atau suku Jawa. Karena di suku Jawa sendiri mempunyai sistem kebahasaan tata krama bahasa. Nah, mungkin ada bahasa Jawa halus, bahasa Jawa kasar, dan lain sebagainya, sehingga mungkin diakulturasikan ke daerah, ke kebudayaan atau ke bahasa Sunda. Nah, apa saja sih yang menjadi jenis-jenis atau bagian-bagian yang menjadi undak usuk basa atau tata krama bahasa Sunda itu sendiri? Nah, yang pertama adalah bahasa kasar.
Nah, bahasa kasar ini digunakan untuk hewan atau digunakan ketika orang yang sedang marah atau emosinya sedang meletup-letup sehingga keluarlah kata-kata atau bahasa yang kasar. Nah, ini sebenarnya tidak boleh sama sekali diucapkan. Tetapi mungkin di daerah-daerah tertentu atau di kebudayaan tertentu mungkin menggunakannya karena balik ke materi yang telah disampaikan sendiri bahwa kebudayaan itu bersifat relatif dan dinamis. Nah, kemudian yang kedua adalah bahasa Loma. Nah, bahasa Loma ini digunakan ketika kita berbicara dengan orang atau teman yang berada di usia yang sama, misalkan teman, sahabat, atau yang lain sebagainya. Bahasa Loma ini akrab digunakan atau sering digunakan oleh kalangan anak-anak muda karena bahasa ini tidak terlalu kasar maupun tidak terlalu halus. Nah, yang selanjutnya adalah bahasa yang ketiga. Yang ketiga yaitu bahasa hormat atau bahasa lemas kalau di Sundanya. Nah, bahasa ini digunakan untuk orang-orang terhormat atau orang-orang yang umurnya atau usianya lebih tua dari kita atau mempunyai tingkatan atau jabatan yang lebih tinggi dari kita. Nah, ini adalah contoh-contoh bahasa atau kata-kata bahasa lemas, bahasa Loma maupun bahasa kasar. Nah, yang selanjutnya adalah penjelasan yang ketiga atau yang terakhir, dan ini sangat rumit bisa dibilang atau sangat tidak unfamiliar dengan kalian, tidak familiar karena kita akan membahas tentang aksara Sunda. Nah, secara bahasa, aksara Sunda adalah huruf dalam bahasa Sunda yang digunakan untuk menuliskan hitungan atau bahasa dalam bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda ini mempunyai aksara-aksara yang jenisnya itu banyak sekali. Ada aksara bahasa Sunda Pegon, aksara Sunda Carakan, aksara Sunda Kuno, dan aksara Sunda Baku. Nah, untuk penjelasan saya kali ini, saya akan membahas tentang aksara Sunda Baku. Nah, aksara Sunda Baku ini adalah sistem penulisan hasil penyesuaian aksara Sunda kuno yang disesuaikan dengan penulisan aksara Sunda kontemporer atau masa kini. Nah, mungkin kalian pernah belajar bahasa Sunda, kemudian belajar juga aksara Sundanya. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan aksara-aksara atau huruf-huruf bahasa Sunda. Nah, ilmu ini juga saya dapatkan ketika saya duduk di bangku SMP kelas 3 dan bangku SMA kalau tidak salah kelas 3 juga. Nah, bahkan dalam melestarikan penggunaan bahasa aksara Sunda ini, Kabupaten Kuningan sendiri mempunyai pasanggiri atau lomba menulis bahasa atau aksara Sunda. Nah, ini adalah salah satu contoh aksara Sunda. Ada huruf vokalnya, kemudian ada huruf konsonannya, dan ada juga untuk hitungan atau bilangannya. Ini. Nah, ini sangat disayangkan sekali anak muda sekarang tidak bisa atau tidak mengetahui bahkan apa itu aksara Sunda meskipun dia berasal dari etnis Sunda. Nah, setelah kalian mendengarkan deskripsi dari sejarah penyebaran maupun dari tata krama, dari aksara Sundanya, nah, hal yang terpenting yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah bagaimana kita bisa bangga dan melestarikan budaya kita sendiri, karena kalau bukan kita, ya siapa lagi? Banyak negara-negara di dunia yang mengagumi kebudayaan yang ada di Indonesia. Untuk itu kita harus melestarikan dan tetap menjaganya agar tidak diklaim oleh negara yang lainnya. Nah,
Akhir kata, saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini maupun dalam penjelasan saya sendiri. Jangan lupa untuk tulis tanggapan di kolom komentar. Dan akhirul kalam, saya tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.